Penembakan istri yang diduga didalangi oleh suaminya, Kopda Muslimin. Kamis petang jenazah Kopda Muslimin langsung dimakamkan setelah diotopsi dan polisi mendalami adanya dugaan Kopda Muslimin sengaja menegak racun. Sementara itu istri Kopda Muslimin, korban penembakan masih dirawat di ICU rumah sakit dengan alat bantu ventilator. Jenazah Kopda Muslimin tiba di kediaman orang tuanya di Gang Adem Ayem, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Jawa Tengah, Kamis petang. Setelah didoakan dan disolatkan, peti jenazah kembali dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke pemakaman umum Trompo yang berjarak 500 meter dari rumah. Warga, anggota TNI, serta Polsek Kendal Kota dan Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki ikut mengantar jenazah Kopda Muslimin ke pemakaman. Sebelumnya, jenazah Kopral 2 Muslimin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diautopsi pada Kamis siang. Dan Pomdam 4 Diponegoro, Kolonel CPM Rino Sobudi mengatakan berdasarkan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau penganiayaan, baik dengan benda tumpul maupun benda tajam. Adapun hasil pemeriksaan dalam menunjukkan adanya tanda mati lemas yang diduga karena keracunan. Untuk memastikannya dibutuhkan pemeriksaan penunjang, yakni patologi anatomi yang membutuhkan waktu 2 hingga 4 minggu. Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka akibat kekerasan tajam atau benda tumpul. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Sementara itu, Kepala Polda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mengungkapkan polisi mendalami dugaan Kopda Muslimin bunuh diri. Polisi juga telah mengamankan bukti bekas muntahan dan alat komunikasi Kopda Muslimin. Kan ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang lagi kita amankan. Ya. Adapun Rina Wulandari, korban penembakan yang juga istri Kopda Muslimin, hingga kini masih dirawat di ruang ICU rumah sakit. Kondisinya masih lemah dan memakai alat bantu ventilator setelah 10 hari menjalani perawatan. Kamis siang, anggota tim medis Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama Semarang, Bima menjelaskan, korban masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Karyadi setelah menjalani tindakan operasi yang kedua. Memasuki perawatan hari ke-10, kondisi Rina sadar tetapi masih lemah. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebelum ditemukan tewas di rumah orang tuanya pada 19 Juli, Kopda Muslimin sempat mencurahkan isi hatinya kepada asisten rumah tangganya melalui telepon. Sambil menangis, Kopda Muslimin mengaku tidak mampu kembali ke rumah. Ada mantu juga, kamu berdua bisa, Bul. Aku nyerah, Bul. Aku nyerah, Bul. Inilah rekaman video telepon Kopda Muslimin kepada asisten rumah tangganya yang bernama Kabul pada Selasa 19 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan terjadi. Dalam komunikasi itu, Kopda Muslimin mengaku tidak mampu kembali ke rumah. Telat, Bul, nak aku balik. Iya, aku juga tahu, Bul. Ada keke, ada di Bul, aku juga ada di Bul. Ada Beril mantu kecil, Bul, tolong dijaga ya, Bul. Kamu jadi om yang baik ya, Bul, buat mereka, Bul. Kabul berulang kali meminta agar Kopda Muslimin lekas pulang dan membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan istrinya. Namun Muslimin kembali mengaku tidak kuat dan menyerah. Aku nyerah, Bul. Aku nyerah, Bul. Aku wis rasa balik, Bul. Nak balik aku ra iso. Sebelumnya, Kopda Muslimin sempat diburu aparat lantaran diduga menjadi dalang penembakan terhadap istrinya yang dilakukan sejumlah orang bayaran di Semarang pada 18 Juli lalu. Menurut keterangan Polri, tindakan itu dilakukan lantaran Kopda Muslimin sudah memiliki pacar baru. Pasca penembakan, Kopda Muslimin sempat menemani istrinya di Rumah Sakit Hermina Semarang. Di sela-sela itulah ia memberikan uang bayaran senilai 120 juta rupiah kepada salah satu eksekutor. Namun tak lama kemudian, ia melarikan diri hingga ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.